Kapal Cita 20 selama ini memang beroperasi di wilayah perairan Indonesia Timur. 14 Juli lalu, kapal bertonase 145 gross ton ini mengantongi surat persetujuan berlayar dari pelabuhan Pomako Timika menuju Yahukimo. Namun baru 2 hari berlayar, kapal hilang kontak. Realitas menemui Mufli Hudin, pemilik kapal Cita 20. Mufli menjelaskan sedianya kapal akan berangkat tanpa muatan ke Yahukimo dan pulang kembali ke Timika membawa besi tua atau besi rongsok. Namun tiba-tiba seseorang bernama Rahmat Hidayat alias Yayat meminta izin sewa angkut dan menjanjikan biaya operasional kapal. Saudara RH ini menaikkan barang di atas kapal, barang itu milik sahabatnya yang juga pengusaha di Yahukimo, namanya Rian. Ya, dia bilang nanti saya yang atur semua. Ini autopilot. Pokoknya saya yang bertanggung jawab atas dimuatnya barang ini. Hingga 13 Juli saat mengecek kesiapan kapal, Mufli mengaku tidak pernah diberitahukan isi angkutannya. Barulah tanggal 21 Juli di hari kedua pencarian Cita 20, ia dihubungi oleh Fadila Matar, Direktur Bakti Kominfo. Nah, di tanggal 21 Juli, pukul 11.55 menit, Ibu Dirut Bakti, Ibu Fadila Matar atau Ibu Indah, menelpon kepada saya. Hari Minggu. Dia tanya, apakah Bapak tahu bahwa barang itu milik Kominfo? Saya bilang, wallahi, kalau bukan Ibu yang menyampaikan kepada saya tidak tahu menahu bahwa barang itulah yang dinamakan BTS. Pemilik kapal Cita 20 menilai sejak awal memang ada niatan terselubung dari Yayat, penyewa kapal. Itu sebabnya 20 September lalu, ia melaporkan Yayat ke Bareskrim Polri dengan sangkaan tindak pidana penipuan atau penggelapan. Karena adanya beberapa kejanggalan. Pertama dari rekrutmen kru itu sendiri yang dilakukan oleh saudara RH ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mengurus juga barang naik ke atas kapal itu RH sendiri. Nah, nanti saya tersadar itu ketika kapal kehilangan kontak bahwa ini barang dengan hilangnya kapal ini sudah by design. Dari dokumen packing list yang Realitas dapatkan, muatan kapal berisi 6 set material menara BTS senilai 7,2 miliar rupiah. Dan pemilik material tersebut tidak lain adalah PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera atau IBS, kontraktor pemenang paket 4 dan 5 BTS Bakti. Realitas juga menemukan ketidaksesuaian antara data packing list dan data manifest. Realitas telah mengirimkan surat permohonan wawancara kepada Petrus Tribakti, Direktur Operasional PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera. Daftar pertanyaan juga sudah kami kirimkan. Namun hingga kini, PT IBS lebih memilih untuk tidak berkomentar. Kejanggalan demi kejanggalan di seputaran kapal Cita 20 mulai bermunculan. Di tengah ketidakpastian nasib 12 orang awak kapal dan penumpang, keluarga kru Cita 20 meminta keadilan. Kami akan sampaikan mungkin kronologisnya dan ICE yang sampai sekarang masih aktif. ICE itu masih aktif sekarang. ICE itu adalah seperti GPS, arah kapal dan di mana kapal. Tapi sekarang masih aktif. Masih aktif. Padahal kapal sudah dinyatakan hilang itu dari tanggal 15 sampai tanggal 19. Tapi sekarang terakhir di Batam, masih muncul di Batam tanggal 24 kemarin, masih muncul ICE-nya. Masih ada sinyal tapi di Batam. Nah itu yang kita mau pertanyakan, mungkin pihak Komisi 5 nanti minta tolong supaya Basarnas diperintahkan untuk mencari tahu itu sinyal benar atau tidak. Hingga saat ini, hampir 3 bulan setelah dilaporkan hilang, kapal Cita 20 beserta 12 orang awaknya tak ketahuan rimbanya. Permohonan saya kepada pemerintah dan juga jajarannya
kepada seluruh yang berwenang di situ, baik Basarnas, kelautan, kepolisian atau apapun yang bersangkutan dengan hal ini. Jika memang ini tidak lagi ada di laut atau sudah termasuk kriminal dan apapun, tolong bantu kami. Kami tidak punya daya untuk ini karena kami terbatas. Dan untuk Menteri Kelautan, bantu kami segera temukan mereka. Bila mana memang mereka tenggelam, berikan kami bukti. Dan memang ini jika disabotase, tolong bantu kami untuk mencari di mana mereka dan bagaimana sekarang keadaan mereka, apa masih hidup atau selamat. Menteri Kominfo menjamin pembangunan menara BTS Bakti di Papua tetap berlanjut, namun pihaknya tidak mau berspekulasi perihal hilangnya kapal Cita 20. Keberadaan kapal Cita 20 bukanlah teka-teki misteri semata. Nyawa 12 orang kru dan penumpangnya bukan cuma sebatas angka. Bukan juga soal berapa nilai material angkutannya, namun lebih dari itu, setiap nyawa sangat berarti bagi orang tua, anak, dan keluarganya. Sedangkan kami belum tahu apa suami kami itu masih hidup, apa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.